Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Litbang Kompas akan menyelenggarakan hitung cepat di 4 wilayah pilkada, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Persiapan pun terus dilakukan untuk menyajikan data yang akurat untuk masyarakat. Inilah persiapan ruang pengolahan data hitung cepat Litbang Kompas yang akan dilakukan di hari pemungutan suara pilkada serentak Rabu 27 November 2024. Litbang Kompas akan mengambil sampel di 400 TPS terpilih di masing-masing wilayah pemilihan, baik Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Untuk menghasilkan data yang lebih valid dan akurat sejak dari proses penentuan sampel sampai validasi di lapangan dilakukan dengan pengawasan berlapis. Sumber pendanaan seluruh kegiatan hitung cepat Litbang Kompas berasal dari anggaran harian Kompas. Saudara, Rabu besok Litbang Kompas akan menggelar hitung cepat di 4 wilayah pilkada, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu bagaimana kesiapan dan persiapan tim Litbang Kompas untuk menyajikan data hitung cepat seakurat mungkin kepada masyarakat? Kita ulas lebih dalam bersama peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo. Selamat pagi, Mas Yoga, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, Mbak. Mas, tadi kan kita sudah melihat bagaimana persiapan di war room atau di ruang pengolahan data hitung cepat yang mana terus dipersiapkan begitu ya. Sejauh ini bagaimana kesiapan tim di lapangan dan juga bagaimana kesiapan secara teknis begitu ya, secara teknologi di war room? Baik, terima kasih. Untuk pagi ini kami dari tim Litbang Kompas itu sudah berada di 1.600 lokasi TPS. Di pagi ini teman-teman yang membantu kami di tenaga lapangan itu wajib mendatangi lokasi TPS di mana mereka besok akan bertugas. Nah, kemudian nanti siang teman-teman di pusat data itu akan melakukan simulasi. Jadi akan menggabungkan hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, kemudian mereka akan melakukan simulasi mengirim foto dan data ke pusat data. Ini akan dilakukan hari ini H-1. Itu sejauh ini persiapan yang kita lakukan sampai nanti siang. Kalau logistiknya sudah siap semua di war room? Sudah Mbak. Karena kita melakukan hitung cepat ini sebagai sebuah metode survei. Jadi kita akan melakukan penghitungan persentase hasil pemungutan suara di 1.600 TPS yang dipilih secara acak melalui metode statistik. Jadi ini hitung cepat ini kalau kita lihat prosesnya ada 3. Yang pertama kita mengumpulkan data TPS di lapangan, kemudian kita memverifikasi data itu di pusat data, kemudian kita melakukan konfirmasi dulu ke petugas TPS-nya. Apakah data yang dikirimkan itu betul. Baru sesudah itu data didistribusikan, dipublikasikan kepada khalayak. Salah satunya melalui Kompas TV besok. Ada 1.600 TPS di 4 wilayah, artinya 4 wilayah. 400. Lalu keseluruhan tim di lapangan ini ada berapa? Dan tadi mungkin bisa dijelaskan lagi alurnya kalau tadi disebutkan menghimpun dulu data, kemudian masuk di verifikasi dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa disajikan begitu. Boleh dijelaskan lagi, Mas Yoga? Total tenaga lapangan yang terlibat dalam hitung cepat kali ini di 4 provinsi adalah 2.050 orang. Ini terdiri dari 1.600 tenaga lapangan yang khusus menjaga TPS. Kemudian nanti ada juga koordinator lapangan, ada 280 mereka yang membackup tenaga lapangan. Kemudian di tenaga pusat data itu ada 168 orang tenaga yang menjaga data dari aliran dari TPS dan diverifikasi di pusat data. Selain itu kita juga membuka pusat data kecil atau kami biasa disebut mini war room itu di 3 kota yaitu Semarang, kemudian Bandung dan Surabaya. Nah, kalau kita lihat prosesnya tadi memang metode ini menghitung persentase hasil pemungutan suara di TPS terpilih. Kemudian teman-teman yang di lapangan akan mengirimkan data itu melalui perangkat elektronik ke pusat data. Data yang dikirimkan itu juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang sudah kita syaratkan, yaitu bukti foto hasil penghitungan suara yang sudah diverifikasi oleh
petugas pemilihan setempat atau PPS. Nah, dari data itu kemudian kita konfirmasi lagi. Kita melakukan konfirmator ke petugas TPS-nya. Kita hubungi lewat telepon, apakah benar data yang dikirimkan oleh tenaga lapangan ini sudah valid. Sesudah valid baru kita berani publish. Seperti itu kira-kira Mbak proses. Oke, ini timnya dari mana saja Mas? Di Jakarta semua atau bagaimana? Karena kita pakai 4 provinsi, jadi kita sebar tim di 4 provinsi itu, masing-masing ada 400 TPS yang kita jaga, berarti ada 400 orang yang menjaga TPS, satu TPS, 1 orang. Kenapa begitu? Karena kita pengen data sampel yang kita berikan ke teman-teman di lapangan itu betul-betul dijaga ketat sampai mereka selesai mengikuti penghitungan suara di TPS-nya, kemudian data itu dialirkan di pusat data. Nah, selain mereka juga melakukan proses pemantauan penghitungan di TPS, mereka juga akan melakukan wawancara dengan 4 responden di masing-masing TPS. Ini yang kita sering sebut sebagai survei pasca pencoblosan atau exit poll. Ini gunanya kita bisa mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai perilaku pemilih saat mereka memilih, misalnya kapan mereka menentukan pilihan, kemudian apa yang menjadi pertimbangan mereka dalam memilih calon kepala daerah, kemudian apakah ada yang mempengaruhi faktor pengaruh apa yang paling besar yang mereka pertimbangkan dalam memilih pemimpin daerah. Jadi ada semacam analisis yang lebih komprehensif mengenai pemilu pilkada kali ini. Gitu. Ini tadi petugasnya apakah dari masyarakat, mahasiswa atau dari mana? Kebanyakan yang kita rekrut adalah mahasiswa. Mahasiswa. Prosesnya kalau kita melihat rangkaian proses panjangnya, hitung cepat kali ini kan kita awali dengan survei pra-pilkada. Jadi kita melakukan 2 kali survei di bulan Juni dan bulan Oktober. Nah, saat-saat itulah kita melakukan berbagai macam persiapan. Salah satunya adalah merekrut tenaga lapangan. Biasanya kita mengambil dari mahasiswa-mahasiswa di sekitar tempat TPS. Gunanya apa? Ketika mereka melaksanakan tugas, mereka juga masih bisa memberikan hak pilihnya. Kalau toh misalnya jauh, radius yang bisa kita toleransi sekitar 15 menit atau 30 menit dari tempat dia bertugas. Jadi misalnya dia mau memberikan suara dulu, kemudian nanti baru bertugas, atau sebaliknya dia bertugas dulu, kemudian di sela-sela istirahat sesudah melakukan proses exit poll dan sambil menunggu hitung cepat, dia bisa memberikan hak pilihnya dulu. Oke, ini seperti di gambar yang disajikan juga tadi, prosesnya akan sama seperti ini, Mas Yoga, nanti? Iya, betul. Jadi kita memang ada dua pekerjaan besar yang kita lakukan. Yang pertama, di pagi hari itu kita akan melakukan wawancara dengan responden sesudah mereka mencoblos. Kemudian siang hari mulai jam 13 ketika TPS ditutup dan kemudian petugas PPS mulai menghitung suara, kita akan melakukan pemantauan hasil pemungutan suara di TPS terpilih itu. Nah, hasilnya kemudian teman-teman interviewer, teman-teman tenaga lapangan akan mengirimkan melalui perangkat elektronik ke pusat data. Oke, untuk hitung cepat ini sampai ke kesimpulan begitu ya. Kira-kira berapa lama prosesnya sampai akhirnya Litbang Kompas memiliki atau memberikan kesimpulan dari hasil tersebut dari ditutupnya TPS begitu? Karena hakikat quick count atau hitung cepat memiliki makna kecepatan, jadi semakin cepat pasti akan semakin baik, itu indikatornya. Tetapi kalau kita lihat berkaca kemarin dari Pilpres, begitu penghitungan suara boleh dipublikasikan jam 3 sore itu sekitar sudah ada hampir 50% suara masuk. Dan kemudian proses penambahan penghitungan itu tidak sampai 1 jam itu sudah mencapai batas aman yang kita tentukan sekitar di atas 60% atau 80%, kemudian sebarannya juga sudah merata, kemudian datanya stabil. Sekitar jam 4 kemarin waktu Pilpres itu kita sudah bisa memberikan pengumumannya. Oke, Litbang Kompas kan ini sebetulnya punya sejarah yang panjang ya, sejak 2007 melakukan hitung cepat. Di Pilkada serentak 2024 ini ada kendala lain atau yang baru begitu dialami? Ya, ini
mirip dengan apa yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mungkin oleh KPU, Bawaslu, bahwa pilkada serentak kali ini merupakan sejarah baru. Di mana pilkada itu dilakukan serentak. Sebelumnya kan bergelombang ya Mbak, dari tahun 2005 ketika muncul, kemudian pemerintah mulai menata 2015, ada 4 gelombang, kemudian tahun 2024 lah dimulai pilkada serentak. Pilkada serentak ini memiliki kedekatan dengan proses hitung cepat yang kita lakukan. Kenapa? Karena di awal kita melakukan hitung cepat itu juga lewat pilkada. Tahun 2007 kita melakukan pertama kali hitung cepat itu di Pilkada DKI. Dan akan kita ulang kembali di 2024 ini. Bersama 3 provinsi yang juga sama-sama pernah kita lakukan pilkada. Jadi ada memang betul ada nilai historis bagi Litbang Kompas melakukan pilkada di 4 provinsi ini. Tapi bukan berarti kita menafikan provinsi yang lain, karena 37 provinsi yang lain pun memberikan sebuah dinamika politik yang sebetulnya menarik. Tetapi memang karena keterbatasan survei kita harus memilih, karena keserentakan ini sesuatu yang baru dan kita memang harus clear untuk memilih. Ada 4 provinsi yang menurut kami menjadi daya tarik politik di masyarakat. Baik, pencoblosan besok, hari pemungutan suara besok dilakukan. Kita harapkan juga semoga proses pemilu atau proses pilkada serentak di Indonesia 2024 ini berjalan lancar. Dan juga tentunya kita harapkan di War Room ini lancar juga begitu ya prosesnya, supaya bisa menyajikan hasil hitung cepat yang akurat dan juga bisa disajikan langsung ke masyarakat. Terima kasih Mas Yoga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Yoga.